Saat ini segala sesuatu dimudahkan dengan teknologi. Begitu juga dengan hutang piutang berbasis online atau pinjaman online. Lantas bagaimana Islam mengatur pinjaman berbasis elektronik ini? Rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam segmen Bingkai Ramadan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Pemirsa, bagaimana ya hukum hutang piutang dan pinjaman online dalam Islam? Langsung aja kita akan membahasnya bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari, atau yang akrab disapa Uja. Halo Uja, Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair, baik. Apa kabar Dinal? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Terus kuatkan iman, imun dan amal insyaallah. Ya insyaallah Uja. Oke Uja, gimana nih hukum hutang piutang dalam Islam? Terus bagaimana akadnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pinjaman di dalam Islam atau hutang piutang pada dasarnya hukumnya mubah, boleh bagi orang yang membutuhkan. Namun terkadang dia bisa menjadi haram ketika dia tidak bertanggung jawab terhadap hutang yang dipinjamnya itu. Terhadap hutang dia itu dia nggak bertanggung jawab ingin melunasinya. Maka Islam sangat menganjurkan kepada kita yang memiliki harta untuk menolong sesama. Sehingga dalam Islam terkejut kita ketika ada orang yang ingin meminjam uang dengan orang yang bersedekah, itu jauh pahalanya lebih besar kepada orang yang meminjamkan uang kepada orang lain. Kenapa? Karena pada saat dia bersedekah, orang yang diberikannya sedekah itu, kalau ia memang butuh, kalau enggak, tapi ketika dia meminjamkan sesuatu kepada kawannya berhutang, kalau tidak ada uang itu atau tidak ada dia memberikan, akan terancam dia begini dan begitu. Maka ketika kita memberikan, itu pahalanya jauh berkali-kali lipat. Jadi hukumnya mubah, boleh. Dan dia bisa haram ketika orang yang berhutang tidak mau membayarnya. Atau ada uangnya tapi nggak mau membayarnya. Dan ingat, Allah akan terus menolong hambanya yang berhutang dan niat ingin melunasi utangnya. Allah akan berikan jalan. Terus gimana nih Uja? Akad ketika kita ingin berhutang tadi? Akadnya harus jelas. Dalam Quran, Allah sendiri yang mengatur. Itu satu halaman Dinal diatur Allah Subhanahu wa taala. Nanti Dinal dan pemirsa yang ada di rumah bisa buka Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Dibuka dengan kalimat yang indah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, idza tadaitum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ketika kata Allah Subhanahu wa taala, kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, ada tempo, faktubuh fi'il amar, maka catat. Catat. Dan harus ada ada saksi yang melihat itu semua. Terus Uja, seiring dengan berkembangnya zaman, terus dengan adanya teknologi juga, hutang juga berkembang menjadi hutang yang berbasis elektronik. Terus bagaimana Islam memandangnya itu? Oke. Pinjol ya, lagi viral memang pinjaman online. Ya. Kalau bisa dielakkan, elakkan. Kenapa? Karena kita nggak jelas nih, kita berhutang sama siapa. Kemudian ingat, kalau kita minjamnya uang, dipulangi uang, di akad pertama kita bayar lebih, itu bisa jatuh ke riba loh. Itu bisa jatuh ke riba. Tapi bisa kita inisiatifkan atau kita konvensikan biar kita nggak terjerat kepada riba. Misalnya Mas Dinal pengen buka usaha, atau ada orang yang pengen gini, Kak, aku minjemlah uang sama kakak. Berapa? 1 juta aja Kak. Untuk apa? Mau jual lontong nggak? Jadi kau butuh apa? Aku mau beli steling nggak? Karena jual lontong itu cantik pakai steling. Kalau nggak pakai steling, pikir orang jualan tela-tela kan gitu. Ketika itu dia bilang, sini
kita beli stylingnya sama-sama. Ketika dibeli 1 juta rupiah, si peminjam ini mengatakan begini, aku kujualkan styling ini kepadamu tapi harganya 1.200.000. Kau mau? Mau. Ketika dia mengembalikan 1.200.000 dengan dicicilnya 200 itu jual beli keuntungan orang yang memberikan hutang tersebut. Tapi kalau uang sama uang, ini yang tidak dibolehkan, bisa terjatuh kepada riba. Ingat, Nabi SAW pernah loh nggak mau mensolatkan jenazah orang yang masih punya hutang. Maka ini pesan untuk kita semua, kepada pemirsa juga. Ketika nanti misalnya orang tua kita, atau family kita, atau kawan kita, ada yang meninggal tapi masih menyisakan hutang, kemudian ada yang berpidato, titipkan kalau kita nggak bisa berbicara. Bilangnya, kadang kan pidatonya begini, nunggu 3 hari 3 malam setelah jenazah ayah kami dikebumikan, siapa yang ayah kami pernah berhutang kepadanya, harap membawa bukti-bukti. Berarti ayahnya nunggu 3 hari baru lunas utangnya, baru diurus utangnya. Berarti ayahnya masih berhutang. Tetapi harusnya jelas, tegas katakan, mulai detik ini orang tua aku tidak punya hutang lagi, berpindah kepada kami ahli warisnya, sehingga ayahnya bisa disolatkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu. Berarti diusahakan agar kita nggak usah berhutang, apalagi dengan pinjaman online tadi ya Uja ya. Seharusnya. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Uja dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Sinambela pamit. Sampai jumpa.